Nabil M. Basyuni, Pak ya? Ya, Direktur Prima Pangan Madani. Masih sampai sekarang, Pak? statusnya sudah tidak aktif. Tidak aktif ya. Pertama sekali PT Prima Pangan Madani atau Prima Food ya, kenal atau berhubungan dengan Perum Perindo itu bagaimana, Pak? Pertama kali adalah melalui Bapak Fatah Toko Broto ya kalau nggak salah. Bapak Fatah itu kebetulan dia adalah kenal dengan salah satu karyawan di perusahaan saya. Lalu atas perkenalan tersebut saya dan komisaris saya Ahmad Lutfi Mubarok dipertemukan dengan saudara Fatah tadi. Dari pertemuan dengan yang mana pada saat itu Pak Fatah itu statusnya sebagai CFO kalau nggak salah di Ya. lalu disitulah asal masalahnya perkenalan dengan Perindo. Apakah saat itu saksi sudah mengenal terdakwa ini, Pak Risyanto Suwanda? Belum kenal. Nah, kemudian Pak Nabil ada melakukan perjanjian kerjasama usaha ya dengan Perum Perindo. Ya, betul. Ada nota kesepahamannya, Pak? Nota kesepahaman Ya. MOU maksudnya. Ya? MOU gitu ya. MOU ya, betul. Seingat saya ada Ada. MOU-nya sebelum perjanjian yang kita tangani. Ya, baik. Dengan siapa saat itu, Pak, MOU-nya? Saya lupa apakah antara dengan Pak Risyanto atau dengan Ibu Weni. Ya. Di tahun 2018, Pak ya? Ya, Baik. Kami ada mengajukan bukti T38 nota kesepahaman antara Perum Perindo dengan PT Prima Pangan Madani tanggal 15 Maret 2018. Betul, Pak ya? ya, Kemudian ada berita acara kesepakatan. Pak Nabil ingat? saya nggak ini sih, saya nggak ingat secara persis ya, tapi saya juga tidak menyangka misalnya di situ ada dokumen dengan tanda tangan saya. Ya. Antara Prima Pangan Madani dengan Perum Perindo yang ditandatangani tanggal 22 Maret 2018 dengan Ibu Weni. Ingat, Pak ya? Oke. Ya. Kemudian ada perjanjian perdagangan setelah itu di hari yang sama itu, Pak. Oke. Ingat ya. Kemudian ada kontrak penjualan antara Perum Perindo dengan Prima Pangan Madani 23 Maret 2018 dengan Ibu Weni Prihantini. Oke. Nah, apakah seluruh kerjasama perdagangan antara Perum Perindo dengan Prima Pangan Madani ini dituangkan dalam surat perjanjian atau kontrak? Pak Nabil? Dengar, Pak, pertanyaan kami? Hilang. Apa maksudnya? Ya, sini. Saya ulangi, Pak Nabil. Ya, siap. Apakah semua bentuk perdagangan atau kerjasama usaha antara Prima Pangan Madani dengan Perum Perindo itu dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak kerjasama? Semua bentuk
perjanjian dengan Perindo dituangkan dalam bentuk kontrak. Setahu saya, ya begitu Pak. Baik. Nah, Perjanjian. selama proses perdagangan dengan Perum Perindo itu, pihak Prima Pangan Madani selalu berhubungan dengan siapa Pak yang mewakili Perindo saat itu? Setahu saya antara Ibu Eni atau stafnya Ibu Eni. Bukan dengan Pak Risyanto ini ya? Kalau yang berkaitan dengan perdagangan itu sendiri, setahu saya tidak pernah dengan Pak Risyanto. Oke. Kemudian Pak, sepengetahuan saksi berapa nilai transaksi seluruhnya antara Prima Pangan Madani dengan Perum Perindo selama Maret 2018 sampai dengan 2020? Kalau nggak salah sekitar 50-an miliar ya. 50 miliar 920 juta. Kemudian berapa pengembalian yang sudah dibayarkan oleh Prima Pangan Madani kepada Perum Perindo? Kita masih ada sisa yang belum terbayarkan sebesar 15 miliar sekian. Ya. Yang sudah dibayarkan 35 miliar 562 juta Pak ya. Oke. Ya. Dalam kurun waktu itu di medio 2018 sampai 2020, apakah proses transaksi perdagangan itu berjalan lancar atau seperti apa Pak? Maksudnya gimana? Jangan aja. Perdagangan antara transaksi perdagangan antara Prima Pangan Madani dengan Perum Perindo saat itu. Ya berjalan lancar sampai dengan akhirnya dari perusahaan kita tidak mampu untuk melakukan pembayaran tagihan-tagihan Perindo. Ya. Terjadilah piutang macet ini Pak ya. Iya betul. Coba ya sebelum saudara saksi menjawab, biar tidak bias dengan keterangan saudara tadi. Ya. Saudara tadi waktu ditanya penuntut sudah menyampaikan bahwa sebenarnya tadi apa saudara sempat mengatakan fiktif tadi. Betul. Nah kalau fiktif, apalagi yang mau saudara terangkan soal pelaksanaan perjanjian segala macam itu? Ya. Jadi biar tidak bias, yang benar yang mana? Ketika ditanya saudara mengatakan itu semua fiktif. Ya. Nah terus kemudian ditanya oleh penasihat hukum terdakwa, saudara terangkan menyangkut hal terkait dengan soal pelaksanaan perjanjian. Yang benar yang bagaimana? Fiktifnya itu di dalam tidak adanya kan yang yang dibeli lalu diperjualbelikan. Fisik kami itu sendiri tidak ada. Nah terus kalau tidak ada yang diperjualbelikan, seperti di BAP saudara ini, BAP 019 ini, tidak ada bahan baku atau tidak ada ikan yang diserahkan oleh 9 nama yang saudara sebagai supplier tersebut kepada PT BUMN. Betul. Lalu apa yang mau saudara bisa sampaikan menjawab pertanyaan penasihat hukum tadi? Saya tidak melihat adanya ketidaksesuaian jawaban saya terhadap fakta yang terjadi ya. Maksudnya di mana ya? Karena tadi ditanya dengan Perindo ini seperti apa? Dengan Perindo-nya ya ada transaksi, ada pembayaran ke kita dan kita juga ada pembayaran ke mereka. Jadi saya tanya, kalau transaksinya ada, ya. lalu barangnya tidak ada, itu pertanggungjawabannya bagaimana? Duitnya ada, transaksi saudara terima, tapi barangnya tidak ada, lalu transaksi seperti apa itu? Oke, jadi boleh saya bisa terangkan yang mulia? Ya, silakan jelaskan. Oke, jadi proses perjanjian itu adalah memang dibuat si Perindo-nya itu tidak perlu untuk melihat ikannya itu sendiri ada atau tidak. Artinya kita menyampaikan bahwa
kita membutuhkan ikan sejumlah 5 ton gitu, misalnya ikan tongkol 5 ton. Ya. Lalu kita juga sampaikan ini ada yang punya ikan tongkol 5 ton ini, silakan beli dari dia. Nah ini ketika Perindo melakukan pembelian dari si yang kita sampaikan adalah nelayan tadi, itu pada saat yang bersamaan kita sudah mengeluarkan PO kepada Perindo bahwa kita akan membeli ikan dari Perindo dengan kondisi apapun di namanya sejumlah 5 ton. Ya kalau soal seperti itu, lalu di dalam BAP kan saudara mengatakan sumbernya tidak ada ikan atau bahan baku yang diserahkan atau dikirimkan oleh 9 pihak kepada PT PPM. Iya, betul ya. Beda ceritanya kalau soal dari pas 9 itu menyetorkan kapal pengetahuan Perindo itu beda lagi. Tidak ada dengan tidak diketahui itu beda lagi. Di BAP saudara mengatakan tidak ada yang disetorkan. Oke. Ya, oke, apa namanya? Saya tetap nggak melihat perbedaannya yang boleh mohon di intinya ya, pertanyaannya apa ini ya? Mohon izin. Pertanyaannya bahkan di BAP saudara mengatakan tidak ada ikan atau bahan baku yang diserahkan atau dikirimkan oleh 9 nama atau pihak. Betul yang mulia, dan saya masih tidak berbeda keterangan saya saat ini dengan keterangan di dalam BAP tersebut yang mulia. Lah yang saudara pakai yang mana? Bahwa tidak ada ikan yang diperjualbelikan itu sampai sekarang, dan dari tadi itu pernah saya lari dari pernyataan itu ya. Tidak, maksudnya keterangan itu benar atau tidak? Keterangan bahwa tidak ada ikan atau bahan baku yang diserahkan 9 kepada PT PPM itu benar atau tidak? Benar ya. Ya benar dong. Iya betul. Nah, iya. Bedanya dengan PPM tidak mengetahui. Bukan PPM yang tidak mengetahui ya, tapi Perindo. Ya, Perindo Pak mengetahui? Ya, jadi yang tadi saya terangkan itu adalah pihak Perindonya yang by design secara perjanjian kita, dia tidak perlu mengetahui apakah ikannya itu ada atau tidak dalam kondisi seperti apa gitu, karena itu pihak Perindonya ya. Saya tidak tahu apakah itu secara internal mereka menyalahi aturan atau tidak. Baik, internal ya. Ya. Tapi memang faktanya tidak ada ikan yang disetorkan kepada PPM dong. Betul ya. Itu ya, saudara pendengar ya. Iya. Silakan dilanjut. Baik, kami lanjutkan saksi. Ya. Berdasarkan catatan yang kami lihat juga dalam surat dakwaan, PT Prima Pangan Madani berarti total nilai transaksi sekitar 50 miliar. Ya. Ini kan yang dibayarkan Perum Perindo kepada PPM, begitu? Yang dibayarkan Perum Perindo, kalau Perum Perindo itu melakukan pembayarannya kepada orang-orang yang 9 orang yang supplier. Kita sebutkan sebagai nelayan. Supplier ya. Supplier ya. Baik. Nah, kemudian PPM melakukan pembayaran sebesar 35 miliar kepada Perindo. Ya, betul. Ini untuk pembayaran apa? Pembayaran yang berdasarkan transaksi adalah untuk pembelian ikan. Secara transaksinya yang mana tadi kita sudah ungkap bahwa transaksi itu ikannya tidak ada. Apakah itu terjadi terhadap seluruh transaksi perdagangan? Iya, untuk seluruh transaksi yang berkaitan dengan kontrak itu dari awal sampai akhir itu semua dengan
cara yang sama. Nah, kami mau memperjelas ini. Prima Pangan Madani ini bergerak di bidang apa perusahaannya, Pak? Di bidang perikanan. Produknya? Produknya kita menjual ikan mentah frozennya, atau ada juga ikan olahannya, maksudnya siap untuk digoreng, siap untuk dimasak. Berarti bahan utamanya ikan. Betul, bahan utamanya ikan. Nah, kemudian dari mana ikan-ikan yang diperoleh PT PPM tadi, Pak? Kita membelinya langsung dari nelayan. Kita juga memiliki tempat pengumpulan ikan di Pulau Sibusu di Aceh, di mana di sana kita punya cold storage sendiri. Kita mengumpulkan dari nelayan-nelayan kecil, kita kumpulkan sendiri, atau kita juga bisa beli dari pedagang besar di dalam bentuk trading. Termasuk dari supplier tadi? Termasuk dari supplier. Gitu ya? Tapi maksudnya secara umum bisnis kita seperti itu, kita bisa melakukan pembelian dari supplier, ataupun dari nelayan langsung, atau dari kapal, atau dari perusahaan. Dari Perum Perindo? Dari Perum Perindo kita pernah melakukan pembelian ikan kalau nggak salah ya, sebelum transaksi ini kita juga sudah punya hubungan kerjasama dengan Perindo. Tapi saya lupa apakah itu kita yang menyuplai ikan ke Perindo atau kita yang beli ikan dari Perindo, antara dua hal itu. Berarti sudah pernah ya bertransaksi dengan Perum Perindo ya? Betul, dengan cabangnya Perindo yang di Belawan di Medan. Oh, Belawan. Baik. Nah, kemudian setelah macet ini, Pak, tadi piutang macet dengan Perum Perindo, apakah ada dilakukan penagihan oleh Perum Perindo? Setahu saya tidak memegang kendali atas perusahaan Madani, tapi yang pegang itu adalah sepupu saya, si Ahmad Rifki Mubarok tadi. Jadi hari ke hari sih sebetulnya yang tahu itu adalah dia. Nah, jadi saya tidak tahu persis apakah ada penagihan atau karena semua komunikasi antara perusahaan kami dengan Perindo itu yang melakukan adalah Ahmad Rifki Mubarok tadi. Baik. Selama terjadi transaksi perdagangan senilai 50 miliar dengan Perum Perindo tadi, Pak ya? Ya. Apakah atau dengan siapa tadi, Pak? Berhubungan dengan pihak Perindonya? Ya, setahu saya berdasarkan yang disampaikan oleh Rifki kepada saya, itu adalah berhubungannya dengan Ibu Eni atau dengan stafnya Ibu Eni. Apakah pernah dengan Pak Risyanto Suwanda ini, Pak, terdakwa? Setahu saya tidak pernah kalau berkaitan dengan transaksi hari ke hari dengan Pak Risyanto. Tapi lagi-lagi sebagai catatannya saya tidak pegang kendali atas perusahaan. Saya hanya bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ahmad Rifki kepada saya sepanjang transaksi berlangsung. Kemudian apakah Pak Nabil pernah membuat perjanjian pengakuan hutang dengan Perum Perindo? Iya, pernah. Ya. Kami ada dokumennya, Pak. Hari Jumat tanggal 26 April tahun 2019. Pak Nabil ingat? Iya. Ya. Ditandatangani Nabil Muhammad Basuni dan Arif Kuntoro. Ada juga penjaminnya Ahmad Rifki Mubarok yang Bapak bilang tadi ya, Rifki tadi. Iya, betul. Bagaimana, Pak, realisasi dari pengakuan hutang ini, Pak?
Kalau nggak salah ada beberapa cicilan yang sempat dibayarkan, namun selebihnya tidak berhasil untuk dilanjutkan. Namun berdasarkan surat perjanjian itu, kalau nggak salah ya, mohon maaf, seingat saya itu diatur bahwa apabila kami tidak bisa melakukan pembayaran, maka proses selanjutnya adalah untuk menyerahkan aset yang sudah dijaminkan oleh Rifki ke Indo yang berupa tanah di Jogja. Nah, setelah ternyata kita tidak mampu untuk melakukan cicilan-cicilan, berikutnya kita berusaha, si Rifki itu berusaha untuk penyerahan tanah itu sebagai solusi sebagai penyelesaian. Namun dari pihak Perindonya, berpikir saya kan, itu tidak mau membahas atau tidak pernah mengeksekusi perjanjian ini. Apakah kemudian tanah tersebut sudah menjadi dalam penguasaan Perum Perindo? Waktu itu sudah diserahkan sertifikatnya dan juga ada sertifikatnya saya sertifikatnya secara umum sudah dipegang oleh Perindo. Berapa nilainya itu Pak, kurang lebih? Nilai tanahnya kurang lebih 21 atau 22 miliar ya. Cukup ya untuk jaminan hutang 15 miliar ini Pak ya? Betul. Sekarang apakah disita oleh kejaksaan atau seperti apa Pak? Ya, tanahnya itu atas nama Mubarak, atas nama pribadinya dia, tapi tanahnya itu juga saat ini disita dan masuk di dalam vonis saya bahwa itu statusnya akan dilelang untuk mengganti kerugian negara. Saya nggak tahu tapi apakah itu dari eksekusi atau Ya. Apa lagi? Oke. Baik, dari kami cukup. Terima kasih Pak Nabil. Ya.